Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Rizky Adam dari kelas 4A akan menceritakan tentang dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 750. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad dinasti Bani Umayyah. Pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad dinasti Bani Umayyah yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Pada masa inilah masa kejayaan Islam yang mengalami puncak keemasan pada masa itu. Berbagai kemajuan dalam segala bidang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahannya. Sejarah berdiri Khalifah Bani Abbasiyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sedang tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene-nya korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban di setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Musuli, dan anaknya Ishak. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat atau Persia, mengambil berbagai pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya, Baghdad, di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan menurut Jarzid Zaidan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum.
Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah Bani Hasyim, para pembesar negara, menteri, gubernur, dan panglima. Kaum bangsawan non-Bani Hasyim, Quraisy pada umumnya, dan para petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudagar, dan pengusaha, buruh, dan petani. Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Buaih atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 Hijriah atau 1555 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Periode kelima 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 565 Hijriah atau 1258 Masehi merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, para pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin jadi saingannya baginya satu persatu disingkirkan. Abdullah bin Ali dan Shalih bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan Mesir, dibunuh karena tidak bersedia membayatnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim al-Khurasani melakukannya dan kemudian menghukum mati Abu Muslim al-Khurasani pada tahun 755 Masehi. Karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya, pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah, namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru terdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu di Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jabatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekadar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur jabatan pos ditugaskan untuk menginput seluruh informasi di daerah-daerah.
sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada Khalifah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, Malatia, wilayah Kapadokia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke sebelah utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantina V dan selama gencatan senjata 758 sampai 765 Masehi. Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus dan India. Pada masa Al-Mansur ini, pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, Inna anni sultan Allah fi ardihi, sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Dengan demikian, konsep khalifah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut Nabi sebagaimana pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. Di samping itu, berbeda dari daulat Bani Umayyah, Khalifah Abbasiyah memakai gelar takhta seperti Al-Mansur, dan belakangan gelar takhta ini lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas, As-Safa dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada ketujuh khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Mamun, Al-Mutasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertama seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Mamun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun Ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masa sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti Harun Ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli di bidangnya masing-masing. Ia juga banyak mendirikan sekolah-sekolah. Salah satu karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Mamun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mutasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek orang-orang muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Dari gambaran di atas, Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dari dinasti Bani Abbas yang terdapat
di zaman Bani Umayyah, antara lain yang satu dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat. Dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara khusus. Sebagaimana diuraikan di atas, puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam. Terus mana lagi? Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Lembaga pendidikan sudah mulai berkembang pada awal kebangkitan Islam. Ketika itu lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat. Yang pertama maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua, tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalami ilmu pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang untuk beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya ilmu yang dituntut adalah ilmu agama. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas karena di samping terdapat kitab-kitab juga dapat digunakan untuk membaca, menulis, berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini banyak yang diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama bahasa Yunani ke bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada dinasti Abbasiyah yaitu filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan astronom. Bidang-bidang ilmu pengetahuan keagamaan berkembang pada masa ini yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.